Selamat datang Lur di channel YouTube Zulfa Hanafiah. Nah, di video ini Kak Zulfa akan membahas soal-soal induksi matematika. Ini soalnya berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Nah, di video ini akan dibahas satu soal sebenarnya. Satu soal yang kemudian beranak menjadi 4 soal. Jangan lupa sebelum simak pembahasan videonya, like, share, subscribe, dan nyalakan tombol atau lonceng notifikasinya untuk dapatkan pemberitahuan mengenai video-video updatean terbaru. Yuk, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, yang ditanyakan ini, tentukan rumus suku ke N ya. Sudah yang ditanyakan terlebih dahulu. Suku ke N itu biasa dilambangkan dengan UN atau disimbolkan dengan UN. Soalnya, suatu gedung pertunjukan mempunyai beberapa baris kursi. Setelah baris pertama, baris pertama itu dilambangkan dengan U1 atau suku pertama atau A. Setiap baris mempunyai kursi 2 lebih banyak daripada baris sebelumnya. Berarti baris kedua itu U2 sama dengan A plus 2. U3 dari baris kedua ditambahkan 2 lagi. U4 dari baris ketiga ditambahkan 2. U5 dari baris keempat ditambahkan 2 lagi. U6 dari baris kelima ditambah 2. U7 dari baris ke-6 ditambah 2 dan begitu seterusnya. Nah, ketika kita lihat polanya, ini merupakan suatu baris aritmatika. Mengapa baris aritmatika? Karena selisih atau bedanya setiap suku atau setiap baris itu selalu sama atau bertambah 2 menggunakan operasi penjumlahan plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ciri-ciri aritmatika itu biasa bisa menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan kalau di geometri itu lebih cenderung ke perkalian atau pembagian. Nah ini, perbandingan banyak kursi pada baris kedua dan ketujuh adalah 4:9. Yang ditanyakan tentukan rumus suku ke N. Oke. Kita ke baris pertama dulu. Baris pertama itu U1 sama dengan A. Kita akan mengidentifikasi rumusnya, tapi sebelumnya untuk menuliskan barisnya, nah Kak Zulfa buat seperti ini. Di setiap suku atau setiap baris itu ada A-nya semua. Ane kita tulis semua. Kemudian di suku pertama itu hanya A. Di suku kedua ada 2 angka 1. Suku ketiga ada 2 angka 2. Suku keempat ada 3 angka 2. Biasa kita simbolkan dengan 3 kali 2. Suku kelima ada 4 angka 2. Suku keenam ada 5 angka 2. Suku ketujuh ada 6 angka 2. Nah, kita lihat hubungannya. 1 sama 0, 2 sama 1, 3 sama 2, 4 dan 3, ini 5 dan 4, 6 dan 5, 7 dan 6. Ketika kita cermati, ternyata angka tersebut merupakan angka-angka sebelum baris yang ditanyakan. Berarti untuk U1, angka sebelum 1 berapa? 0. U2, angka sebelum 2 berapa? 1. Sehingga ini ada A-nya semua, kita tulis rumus suku ke N. UN sama dengan A, karena ada A semua. Kemudian N-1. Suku ke N dikurangi 1, yang ini. Menunjuk pada angka-angka yang ini. Nah, karena di setiap suku ada angka 2, maka kita kalikan dengan 2. Inilah rumus suku ke N. Jadi, dapat diperoleh rumus suku ke N, UN sama dengan A plus N-1 dikalikan 2. Nah, belum cukup sampai di sini. Ini masih ditanyakan. A-nya kita harus mencari nilai dari A itu berapa.
di sini dikatakan perbandingan banyaknya kursi pada baris kedua dan ketujuh adalah 4:9. Kita tulis U2 banding U7 sama dengan 4:9. U2 itu hasilnya apa? Ini ya U2. A plus 1 kali 2 dibanding U7 A plus 6 kali 2. Sama dengan 4:9. Nah, perbandingan di sini itu bisa kita ubah menjadi bentuk pembagian. Ini dioperasikan terlebih dahulu ya. 1 kali 2, 2, 6 kali 2, 12. Ini, yang ini bisa perbandingan di sini, bisa kita bentuk menjadi pembagian per. Seperti ini. Nah, setelah itu, ini kita kali silang. Atas dengan bawah, atas dengan bawah. 9 dikali A, 9A. 9 dikali 2, 18. Ketemu ini. Kemudian yang ini, 4 kali A, 4A. 4 kali 12, 48. Nah, yang bisa dioperasikan yang ada variabel A dengan yang ada variabel A. Yang hanya angka dengan yang hanya angka. Si 4 ini kita pindah ruas. Si 4 ada di ruas sebelah kanan, kita pindah ke ruas sebelah kiri. Dari positif dipindah jadi negatif. Kemudian 48-nya tetap. Nah, si 18 dari ruas sebelah kiri kita pindah ruas sebelah kanan. Di ruas sebelah kiri tandanya positif. Dipindah ke ruas sebelah kanan jadi negatif. Setelah itu tinggal kita hitung. 9A dikurangi 4A. 9 dikurangi 4, 5A. 48 dikurangi 18 sama dengan 30. 5 dikalikan berapa biar hasilnya 30? Ternyata 5 dikalikan 6. Atau bisa dengan A sama dengan 30 dibagi 5. Hasilnya 6. Ketemulah A-nya 6. A6, A sama dengan 6, kita substitusikan di sini, di rumus UN. Nah, A di sini kita ganti dengan angka 6. Sehingga yang 2 ini kita pindah ke depannya. UN sama dengan 6 ditambah 2 dikalikan N-1. Ini berlaku sifat distributif, yang ini. 2 dikalikan N-1. 2 kali N, 2N. 2 dikalikan min 1, min 2. UN sama dengan 6 ditambah 2N min 2. Nah, si 6 sama min 2 ini bisa kita operasikan. 6 dikurangi 2, min 4. Plus 4. Sehingga UN, rumus suku ke N dari soal ini adalah 2N ditambah 4. Itu soal pertama. Masih dengan bacaan yang sama, kita ke soal yang kedua. Nah ini, tentukan barisan yang terbentuk. Nah, di soal pertama kita telah dapat rumus UN. UN sama dengan 2N plus 4. Kita tinggal mencari barisan yang terbentuk. Berarti kita cari U1, U2, U3 sampai UN. Nah, N di sini ketika mencari U1 tinggal diganti 1. Ketika N-nya 1, ketemulah U1-nya 6. Ketika N-nya 2, ketemu U2 8. Ketika N-nya 3, ketemulah U3 10. Ketika N-nya 4, ketemulah U4 12. Ketika N-nya 5, ketemulah U5 14. Ketika N-nya 6, ketemulah U6 16 dan seterusnya. Sehingga ketika kita tulis, barisan yang terbentuk menjadi 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Sampai UN berapa? 2N plus 4. Ini barisan yang terbentuk. Lanjut ke soal nomor 3. Masih dengan bacaan yang sama. Nah, yang ditanyakan tentukan rumus jumlah N suku pertama barisan yang terbentuk.
atau biasa disimbolkan dengan SN. Dan ini menjurus ke jumlah N suku pertama barisan yang terbentuk itu ke deret aritmatika. Kita harus membuat rumus dari deretnya. Di soal sebelumnya, soal kedua, itu kita telah dapat barisannya. Sekarang kita cari rumus deret. Nomor 1 sudah ditemukan rumus suku ke N atau baris. Nomor 2 sudah ditemukan barisnya. Nomor 3 itu kita disuruh mencari rumus deret. Nah, tadi di soal nomor 2, ini barisan yang terbentuk. Kita akan mencari deretnya. Berarti S1 itu jumlah baris pertama itu 6. S2 jumlah baris pertama ditambah baris kedua itu 14. S3 jumlah baris pertama, kedua, ketiga 24. S4 jumlah baris pertama, kedua, ketiga, keempat itu 36. S5 jumlah baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima 50 dan seterusnya. Nah, kita akan mencari rumus SN-nya. Agar lebih memudahkan, di S1 itu harus kita buat angka 1. Kemudian S2 harus ada angka 2, S3 harus ada angka 3, S4 harus ada angka 4, S5 harus ada angka 5. Ini untuk apa? Ini untuk memudahkan. Kemudian kenapa Kak Zulfah ini nulis di sebelah sini 5? Karena seperti ini. Pertama kan lihatnya ke S1. S1 itu ada angka 6. Sedangkan di S1 itu harus memuat paling tidak satu angka 1. Karena yang ditanyakan S1. Nah, angka 1 ini nantinya kita lambangkan atau simbolkan sebagai N. Yang Kak Zulfah warnai ini nantinya kita lambangkan dengan sebagai N. Kemudian, 6, 1 biar jadi 6, itu kan bisa 1 plus 5, 1 ditambah 5. Kenapa kemudian Kak Zulfah di sini menggunakan operasinya bukan 1 ditambah 5, tapi 1 dikalikan 5, dan seterusnya menggunakan operasi perkalian? Karena gini, ketika 1 ditambah 5 hasilnya 6. Tapi ketika 2 ditambah 5 hasilnya 7. 3 ditambah 5 hasilnya 24. 3 tambah 5, 8, padahal harus hasilnya 24. 4 tambah 5 hasilnya 9, padahal harus 36. 5 ditambah 5 hasilnya 10, padahal harus 50. Ini selisihnya sangat jauh sekali. Maka untuk lebih memudahkan, menggunakan perkalian 1 kali 5, 5. Berarti biar jadi 6 ditambah 1. Yang kemudian 2 kali 5, 10. Biar jadi 14 berarti ditambah 4. Ini selisihnya enggak jauh banget. 3 kali 5, 15. Biar jadi 24 ditambah 9. 4 kali 5, 20. Biar jadi 36. Itu ditambah 16. 5 kali 5, 25. Biar menjadi 50 ditambah 25. Nah, selisihnya di sini, yang positif ini, itu kan akan lebih sedikit ketika menggunakan operasi yang sebelah ini perkalian. Kalau penjumlahan nanti untuk membuat polanya akan lebih susah, seperti itu. Nah, kita lihat ini. 1 sama 1. Ketika S2 sama 4. S3 sama 9. S4 ini hubungannya sama 16, S5 sama 25. Hubungan 1 sama 1. 2 sama 4. 3 sama 9, 4 sama 16, 5 sama 25. Apakah teman-teman sudah menemukan? Nah, ternyata 1 kuadrat itu hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4,
3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16, 5 kuadrat hasilnya 25. Ini. Jadi ketemulah rumus suku ke N. Kok rumus suku ke N, sorry. Rumus jumlah N suku pertama, barisan yang terbentuk atau biasa disimbolkan dengan Sn. Sn sama dengan, ini N-nya. N dikalikan 5 dikalikan N kuadrat. Seperti itu. N kali 5, 5N. 5N kuadrat. Ini ada N, N-nya bisa kita keluarkan. Menggunakan sifat distributif jadilah seperti ini. Jadi rumus deret yang terbentuk, Sn sama dengan N dikalikan, dalam kurung ya, 5 ditambah N. Ini soal ketiga. Kemudian, sehingga deret yang terbentuk itu ini. Ini sama dengan N dikalikan 5 tambah N. Lanjut ke soal terakhir. Di soal terakhir yang ditanyakan, buktikan dengan induksi matematika bahwa U1, U2, U3 sampai UN sama dengan Sn. Nah, ini kan soal saling keterlanjutan. Untuk mengerjakan soal nomor 2 harus bisa menyelesaikan soal nomor 1. Untuk bisa mengerjakan soal nomor 3 harus bisa menyelesaikan soal nomor 2. Begitupun juga untuk soal nomor 4 harus bisa menyelesaikan soal nomor 3. Di soal nomor 4 itu harus membuktikan dengan induksi matematika. Nah, di nomor 3 kita telah ketemu atau menemukan deret. Nah, deret yang terbentuk itu seperti ini. Di video yang sebelumnya, itu telah dijelaskan bagaimana cara memecahkan atau membuktikan kebenaran rumus dengan induksi matematika. Ada 2 langkah. Yang pertama itu harus membuktikan atau menunjukkan ketika harus benar untuk Sn sama dengan Sn harus benar ketika N sama dengan 1. Yang kedua itu harus bisa menunjukkan jika SK benar maka jika Sn di mana N sama dengan K benar, maka harus benar juga Sn ketika N-nya N sama dengan K ditambah 1. Nah, rumus UN-nya, rumus barisnya ini, rumus deretnya ini. Yang pertama, Sn benar untuk N sama dengan 1. Deret pertama, ketika diganti N-nya sama dengan 1, hasilnya harus 6. Kita tulis rumusnya, ini adalah rumusnya. N di sini kita ganti dengan angka 1. Apakah hasilnya 6? Yang dikurung itu dijumlahkan terlebih dahulu. 5 tambah 1, 6. 6 kali 1, 6. Jadi deret pertama nilainya 6. Terbukti. Kemudian kita cocokkan dengan rumus UN. UN juga hasilnya 6. Terbukti kan? Sekarang ke pembuktian yang kedua. Jika SK benar, maka SK plus 1 juga benar. Nah, N-nya ketika N sama dengan K benar, maka N sama dengan K plus 1 juga harus benar. Yang pertama, andaikan benar untuk N sama dengan K sehingga, ini ditulis. Nah, N di sini, itu kita ganti dengan K. Sudah? Ini andaikan benar. Maka untuk N sama dengan K plus 1 juga harus benar. Ini N K plus 1. Dari yang warna hijau ini jumlah baris yang dijumlahkan. Atau
bisa dikatakan deret dari deret pertama, suku pertama sampai suku ke N. Nah, yang sampai suku ke N sama dengan K, yang warna hijau ini. Nah, setelah N sama dengan K, karena berbicara tentang bilangan asli, berarti angka setelah K angka berapa? Yaitu angka K plus 1. Contohnya ketika K-nya 5, berarti angka setelah angka 5 berapa? Ya 6. 6 diperoleh dari mana? 5 tambah 1. Sehingga untuk rumus UN yang ini, N di sini kita ganti dengan K plus 1. Menjadi 2 dikalikan K plus 1 ditambah 4. Nah, karena penjumlahan barisnya itu sampai dengan N sama dengan K plus 1, maka rumus deretnya itu juga harus sampai dengan N sama dengan K plus 1. Berarti N di sini diganti dengan K plus 1 dan di sini juga diganti dengan K plus 1. Sehingga ini ya deretnya. K plus 1 dikalikan 5 ditambah K plus 1. Seperti itu. Nah, yang warna hijau ini hilang kemana? Di sini kok nggak ada warna hijau. Yang warna hijau 6 sampai 2K plus 1 itu sama dengan yang warna ungu. Ketika Ketika baris pertama dijumlahkan dengan baris kedua hingga baris ke N sama dengan K, hasilnya itu sama dengan K dikalikan 5 plus K. Ini. Yang warna hijau dengan yang warna ungu nilainya sama, sehingga untuk mempermudah kita tulis yang warna ungu. Kemudian ini masih kita tulis ya. Ini langsung didistributifkan 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2, kemudian ditambah 4. Yang ini juga K plus 1 dikalikan 5, ini kurung yang ini dibuka. 5K1. Yang ini ke sini menggunakan sifat distributif. K kali 5, 5K. K kali K, K pangkat 2. Terus 2K. 2 tambah 4 itu 6. Yang ini karena masih dalam satu kurung dan tidak ada variabelnya bisa dihitung. 5 tambah 1 hasilnya 6. Nah, setelah itu kita hitung ini. K kuadrat masih utuh. Kemudian yang ini. Yang K-nya variabel K pangkatnya 1. 5K bisa kita operasikan dengan 2K. 5K ditambah 2K, 7K. Yang 6-nya tetap. Jadi kita akan pembuktian ini itu langsung 2 ruas. Goal dari pembuktian yang B ini, ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Ketika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti. Gitu. Kemudian yang ini, dengan menggunakan sifat distributif. K kali K. K kuadrat. 6 kali K. 6K. 1 kali K. Hasilnya K. 1 kali 6, 6. Hasilnya K kuadrat ditambah 7K ditambah 6 sama dengan K kuadrat. 6K ditambah K itu 7K sama ditambah 6. Sama kan? Nah, ini sama. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, ini terbukti pembuktian yang B terbukti benar. Nah, karena 2 langkah pembuktian di induksi matematika terbukti benar semua, maka rumus U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN hasilnya sama dengan SN dengan soal deret yang terbentuk dengan soal yang pertama tadi telah kita saksikan bersama-sama. Sehingga membentuk deret ini diketahui UN-nya ini, rumus UN, kemudian rumus SN-nya ini.
maka dapat dikatakan bahwa rumus ini benar untuk soal yang tadi. Oke? Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nantikan video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen channel YouTube Zulfa Hanafiah. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan pembahasan soal-soal mengenai matematika. Boleh juga request video dan sampai berjumpa di video selanjutnya.